Randy Lulu adalah seorang pengusaha, dengar-dengar mempunyai supermarket. Tetapi bocah itu sangat kejam, kata Romki. Apa, Randy Lu hanya seorang pemilik supermarket? Adelius terkejut menatap Romki. Ini sangat sulit dipercaya. Di dalam hatinya merasa perjalanan ini sia-sia. Keluarga Sang menyatakan pertarungan ini seperti menentukan sebuah pertarungan yang dahsyat. Mereka juga mengira Randy Lu juga orang yang sama kekuatan batin dengan Master Nagasaki. Tidak disangka dia hanya bos supermarket. Jadi pertarungan sungguh tiada arti. Pastinya sekali Randy Lu naik panggung, akan langsung diangkat turun. Benar, jadi guruku malas datang untuk menyaksikan. Kata Romki. Mata Adelius menunjukkan perasaan kecewa. Yang paling penting mereka mengira datang untuk menyaksikan pertarungan. Setiap orang harus menghabiskan 1 juta untuk membeli tiket. Pada saat ini, merasa dibohongi oleh keluarga Zhang. Numpang tanya sebentar, kamu tadi mengatakan Randy Lu telah menyinggung keluarga Zhang, apa maksud dari itu? Linda bertanya kepada Rompi. Rompi memandang Linda itu, dan mencibir, seharusnya yang telah Randy Lu yang menyinggung Kevin Zhang, tuan muda keluarga Zhang. Kemudian pagi hari ini, Kevin Zhang menyuruh orang untuk menghancurkan supermarket Randy Lu. Tetapi Randy Lu juga orang yang kejam. Dengan cepat menyuruh ratusan orang pasukannya, untuk membakar gedung keluarga Zhang. Mendengar bahwa bangunan baru perusahaan properti Natur milik keluarga Zhang itu dibakar. Keluarga Zhang mengeluarkan suara. Di masa depan jika ada Randy Lu di kota Yuzoda, maka tidak akan ada keluarga Zhang. Jika ada keluarga Zhang, maka tidak ada Randy Lu. Situasi ini tidak akan habis-habisnya. Jadi malam ini apakah Randy Lu akan menang dari Master Nagasaki itu? Jika dia datang, pasti tidak akan bisa pergi. Aku pikir dia paling hanya telah lama bermain-main dengan pasukan bawah tanah, dan mengira dirinya sangat hebat. Tetapi di depan Master Nagasaki dia tidak ada apa-apanya. Mungkin Master Nagasaki bisa mengalahkannya dengan 1 jari. Kata pria berotot lainnya. Dia bagaimana bisa begitu impulsif? Linda yang terlihat pucat, dan tersandung, dan hati yang sangat kacau. Kak, kenapa kamu, apakah Randy Lu itu adalah kakak ipar? Lisa dengan cepat memegang tangan Linda, bertanya dengan heran. Benar, kemarin ketika di perjamuan Nicholas, aku sendiri yang mendengarnya dari keluarga Zhang, bahwa Randy Lu akan datang bertarung hari ini. Linda dengan cemasnya berkata, meskipun dia mengetahui Randy Lu itu adalah bos pemilik Ik Technoscience, tetapi keluarga Zhang di kota Yuzoda merupakan pemilik yang turun-temurun, adalah keluarga yang tua. Bagaimana mungkin bisa melawan keluarga Zhang? Jika tidak baik, maka Ik Technoscience akan bangkrut. Membakar gedung keluarga Zhang, meledakkan 2 miliar lebih properti rumah keluarga Zhang. Keluarga Zhang pasti tidak berdiam diri. Kenapa dia begitu impulsif? Linda yang tiba-tiba menyesal. Hari ini pagi-pagi sekali pergi ke rumah nenek Kiki. Dia merasa itu karena keputusan yang sangat impulsif hari ini. Membuat suasana hati Randy Lu berubah menjadi buruk, dan membuat hal impulsif seperti itu. Kakak ipar dia sejak kapan membuka supermarket? Lisa memperhatikan masalah tentang Randy Lu yang membuka supermarket, mengenai keluhan dia dan keluarga Zhang. Dia tidak menanggapinya, juga tidak peduli. Aku juga tidak tahu, juga baru beberapa hari lalu mendengar darinya. Tidak bisa, aku harus menelponnya. Tidak boleh membiarkannya untuk datang. Linda berkata dengan mengambil telepon untuk menelepon Randy Lu. Telepon itu segera terhubung. Linda bertanya, Randy Lu, kamu ada di mana sekarang? Aku ada sedikit masalah di Danau Natur. Pulang agak malam. Randy Lu mengira Linda telah pulang, dan berkata, kamu cepat pulang. Jangan datang lagi di sini, ada banyak keluarga Zhang yang ingin menghabisimu. Linda berkata dengan panik, kamu juga ada di Danau Natur. Randy Lu yang terdiam sejenak, dan bertanya, iya, kamu cepat pergi. Kami juga akan segera pulang, kata Linda. Kalau begitu kalian pulang dulu. Malam ini aku ada urusan yang harus diselesaikan, kata Randy Lu.
Tidak bisakah kamu menyelesaikan masalahmu dengan keluarga Zhang setelah malam ini? Kata Linda dengan marah. Ada masalah nanti malam aku baru membicarakannya denganmu. Kali ini aku akan memberitahukan seluruhnya kepadamu, kata Randy Lu. Hari ini Linda yang melarikan diri dari rumahnya. Sejujurnya dalam hatinya sangat sedih. Dia merasa dia masih harus memberitahu Linda seluruhnya. Jangan sampai sebelum ibunya datang. Keluarga sendiri telah berpisah. Apakah kamu tidak akan mendengarkanku lagi? Linda berkata dengan suara berat. Kamu tenang saja, aku tidak akan melawan keluarga Zhang, mereka juga bukan lawanku. Menghadapi Linda yang sedang marah, hati Randy Lu yang terharu apalagi adalah pasangan suami istri. Bahkan jika sedang perang dingin, dia masih bisa merasakan kepedulian di hati Linda. Baik, kamu ingin cari mati, aku juga tidak akan peduli denganmu, kata Linda dan memutuskan telepon. Lisa dan Leila Liu saling melihat satu sama lain. Aku juga melihatmu, tapi tidak tahu harus mengatakan apa. Gadis cantik, sepertinya Randy Lu itu suamimu, tanya Rongki. Iya, Linda mengangguk. Dengan tanpa disadari, aku menyarankanmu mencegahnya untuk pulang. Kalau tidak dia tidak akan bisa pulang malam ini bahkan jika keluarga Zhang tidak membunuhnya mati, mungkin dia akan melewati sisa hidupnya di rumah sakit. Kata seorang pria berotot yang berniat baik. Keluarga Zhang adalah keluarga tua yang terkenal. Bahkan jika mereka memiliki hubungan dengan banyak anggota bela diri, keluarga Zhang tidak perlu sendiri turun tangan. Dengan memanggil beberapa anggota bela diri, langsung menghabisi Randy Lu. Meskipun di dalam hukum masyarakat, semuanya harus berbicara secara hukum, tetapi hanya untuk orang biasa. Jika keluarga Zhang memiliki niat bahkan jika membunuh Randy Lu, juga bukan sebuah masalah. Membunuh orang, bagi keluarga Zhang, membunuh seseorang masih bisa dilepaskan. Terlebih lagi Randy Lu telah membakar gedung keluarga Zhang, dan meledakkan properti keluarga Zhang. Jika si pria berotot itu tidak mengatakannya itu masih baik, setelah si pria berotot itu mengatakannya, hati menjadi lebih cemas. Randy Lu juga tidak mendengar nasihatnya. Selain dia khawatir, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kak, bagaimana jika lapor ke polisi? Jika kakak ipar sungguh membakar gedung keluarga Zhang, maka malam ini keluarga Zhang pasti tidak bisa mengampuninya. Lisa juga menyadari masalah ini, dan memberi saran. Aku menyarankan untuk tidak menyia-nyiakan tenaga kalian. Hari ini tidak peduli apakah keluarga Zhang pergi menghancurkan supermarket Randy Lu, atau Randy Lu membakar gedung keluarga Zhang, polisi tidak akan peduli mereka pastinya menyetujui dendam antara Randy Lu dan keluarga Zhang. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, kata si pria berotot itu. Linda menganggukkan, dalam hatinya berpikir jika hari ini terjadi masalah besar, polisi juga tidak bertindak, itu pasti telah mengakui keluhan Randy Lu dan keluarga Zhang. Kalau begitu pembalasan mereka ini tidak ada gunanya. Polisi pasti tidak akan datang. Sudahlah, kalian berharap keberuntungan. Si pria berotot bukan orang yang bisa masuk dalam jebakan. Lagi pula mereka juga bukan hanya datang untuk melihat keramaian. Tidak peduli seberapa Randy Lu dan keluarga Zhang bertindak, juga tidak ada hubungannya dengan mereka. Paling banyak hanya menonton, diam dalam kerumunan orang yang menyaksikan. Guru Adelius, kita duluan masuk. Si pria berotot menyambut Adelius, dan masuk terlebih dahulu ke dalam villa. Cepat bujuk dia untuk pulang. Adelius melihat Linda yang terlihat kecewa, setelah mengatakannya, dan membawa beberapa murid ke villa. Bab 181. Jaring perangkap. Kak, bagaimana ini? Polisi juga tidak bisa. Kakak ipar juga tidak mendengarmu. Melihat situasi ini, malam ini dia pasti akan lebih ganas, jawab Lisa dengan cemas. Bagaimana jika kita pergi ke villa dan menunggu dia datang baru membicarakannya? Kami di sini juga tidak ada cara, kata Leila Liu. Ada beberapa pintu untuk masuk ke villa. Mereka juga tidak tahu pintu mana yang akan dimasuki Randy Lu. Yang terbaik adalah menunggu di villa. Iya, Lisa mengangguk kepala, dan berpikir hanya itu yang terjadi.
Ketiga orang itu dan diikuti kerumunan lainnya memasuki villa. Pada saat ini di tengah halaman villa, telah penuh dengan orang-orang, bahkan Lisa melihat banyak sekali bos besar yang dikenali. Orang-orang ini tertawa dan bercanda. Tetapi hampir semua topik berpusat kepada Randy Lu. Kemarin Randy Lu menyumbangkan 200 miliar, aku berpikir bocah kecil ini meskipun hanya membuka sebuah supermarket, tetapi hatinya sangat peduli, tidak disangka dia bisa begitu tenang. Benar, bahkan Kevin Zhang menghancurkan supermarketnya, dia tidak seharusnya begitu labil. Mungkin saja pada akhirnya kedua belah pihak menyepakatinya, keluarga Zhang pasti akan memberikan dia uang ganti rugi. Sekarang sudah baik, benar-benar menyinggung keluarga Zhang, hanya tidak mendapatkan kerugian apa-apa, sebaliknya dia menghancurkan dirinya sendiri. Yah, bagaimanapun dia masih terlalu muda, masih ada dorongan iblis. Semua orang menghela nafas. Kemarin malam menghadiri perjamuan makan malam, tidak ada orang yang tidak mengenali Randy Lu. Bagaimanapun sebagai pemilik supermarket kecil, menyumbangkan 200 miliar, peringkat donasi hanya berada di belakang LKK Technoscience dan keempat keluarga besar, tetapi itu membuat penonton terkejut. Bahkan momentumnya langsung membanjiri 4 keluarga besar. Peringkat kedua setelah LKK Technoscience. Terutama kata-kata yang diucapkan, itu tidak hanya mencoreng wajah mereka yang menyumbangkan uang pada saat itu, tetapi juga menarik perhatian banyak orang. Pada saat itu banyak orang memiliki kesan yang baik kepadanya. Tidak disangka hari ini dia melakukan hal yang gila, ini adalah menghancurkan masa depan sendiri. Membakar gedung keluarga besar Zhang, meledakkan proyek bangunan keluarga Zhang, tidak peduli yang mana dari mereka, sudah cukup untuk membuat keluarga Zhang dan dia tidak berhenti jika tidak ada yang mati. Tetapi jika dibilang kembali, Randy Lu benar-benar pria yang paling agresif dalam beberapa dekade ini meskipun terlalu labil, tetapi membuat orang yang melihat jiwa semangatnya. Memang benar juga, tahun ini, bahkan anak buah yang kuat, juga tidak boleh berbuat hal yang berlebihan. Siapa yang berani berbuat gila seperti Randy Lu? Beberapa bos besar ini berbeda pandangan terhadap seni bela diri, tetapi berbicara tentang dendam antara Randy Lu dan keluarga Zhang, malah mereka sependapat. Dan malam ini mereka datang karena ingin melihat keramaian. Juga karena mendengar bahwa hari ini ada 3 hal besar yang penting, dan berhubungan dengan Randy Lu dan keluarga Zhang. Mengatakan akan berlomba seni bela diri masih baik jika mengatakan datang melihat bagaimana keluarga Zhang dan Randy Lu menyelesaikan masalah keluhan. Tetapi tidak ada dari mereka yang menyukai Randy Lu. Bagaimanapun kekuatan keluarga Zhang terpapar di sana, sebuah keluarga besar yang terkenal dan makmur, sudah biasa jika tidak ada orang yang menyukai Randy Lu. Mendengar banyak orang yang tidak menyukai Randy Lu, hati Linda menjadi sangat khawatir. Jika terjadi apa-apa terhadap Randy Lu, maka bagaimana dengan dia dan Kiki? Master Nagasaki telah keluar. Pada saat ini, para kerumunan mulai membuat keributan, dan hanya melihat seorang yang mengenakan jubah. Itu dia Master Nagasaki dan dikelilingi oleh semua orang di keluarga Sang berjalan masuk ke platform tinggi di kompleks. Begitu Master Nagasaki keluar, seluruh auranya memenuhi seluruh kompleks membuat semua orang merasa kesulitan bernapas. Platform tinggi ini tingginya lebih dari 1 kaki, lebar lebih dari 5 meter, dan demi perang malam ini, untuk sementara ditinggikan. Master Nagasaki berjalan menaiki platform, bahkan tanpa melihat para kerumunan, dan kemudian duduk di peron tinggi, kemudian menutup matanya untuk beristirahat sekejap. Semua orang melihat penampilan Master Nagasaki langsung terkejut. Orang-orang seni bela diri menghormatinya dan ingin bersosialisasi dengannya. Dan mereka para pedagang meskipun tidak mengenal Master Nagasaki, tetapi dari tubuh Master Nagasaki mendapat momentum yang kuat, tapi itu membuat penindasan yang kuat bagi mereka. Kak, orang ini dilihat adalah seorang yang ahli, apakah kakak ipar bisa mengalahkannya? Lisa melihat Master Nagasaki dari tubuh Master Nagasaki terlihat arogansi. Membuatnya merasa buruk.
Tentu saja Linda juga bisa merasakan perbedaan pada Master Nagasaki. Dengan perasaan yang sama Master Nagasaki membawa sebuah tekanan padanya. Tetapi Randy Lu tidak mendengarkannya, dia juga tidak ada cara. Dan ketika melihat kepercayaan di wajah semua orang kepada keluarga Zhang, hatinya semakin merasa tidak nyaman. Kak Linda, kamu lihat ke belakang. Begitu banyak orang. Mereka ini sedang bersiap untuk menghadapi Randy Lu. Leila tiba-tiba menunjuk ke halaman lain dan berkata dengan terkejut. Linda dan Lisa keduanya menoleh melihat ke belakang. Hanya melihat halaman sebelah penuh dengan orang, sepertinya ada sekitar 100 atau 200 orang. Dan setiap orang memegang pisau di tangannya. Randy Lu mengalahkan Handoko, tetapi ketika dia melihat Master Nagasaki keluar, dia tidak memiliki kepercayaan terhadap Randy Lu. Dari tubuh Master Nagasaki, dia merasakan sikap dan momentum dari seorang ahli seni bela diri yang nyata, dan tidak dapat dirasakan dari orang-orang seperti Randy Lu dan Handoko. Master Nagasaki memang seorang ahli dan sekilas dilihat adalah seorang ahli seni bela diri sejati. Jika dinilai dari momentum saja, seluruh kota Yuzoda bahkan dari Asosiasi Seni Bela Diri Nasional, juga tidak dapat menemukan orang yang sekuat Master Nagasaki. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini Randy Lu membakar gedung keluarga Zhang dan meledakkan perusahaan properti Natur keluarga Zhang. Jika mereka kalah, keluarga Zhang pasti tidak akan mengampuni dia. Bagaimana jika kamu membantunya memikirkan solusi? Kata Sulan Chen dengan penuh semangat. Davin Chen menatap Sulan Chen, dan memperhatikan kekhawatirannya yang tidak kasat mata. Menggoda, kenapa, apakah cucuku tercinta menyukai anak itu? Kakek, apa yang kamu bicarakan? Dia itu sudah punya keluarga. Sulan Chen tersipu dan menjawab dengan malu. Sudah menikah masih bisa bercerai. Selama cucuku tidak keberatan, aku keluarga Chen bukan keluarga yang mapan. Kata Davin Chen sambil tertawa. Kakek, sudah sampai mana? Kamu masih ada pemikiran untuk bercanda. Kamu lihat keluarga Zhang, mereka memiliki 100-200 orang di pulau ini. Tidak peduli Randy Lu menang atau kalah. Mereka pasti tidak akan melepaskan Randy Lu, kata Sulan Chen. Tenang saja, kalian semua terlalu memandang rendah Randy Lu. Dia berani melakukan ini. Berarti berani menerima tantangan, pasti memiliki keyakinan menang. Jika nanti dia benar-benar kalah dari keluarga Zhang, aku akan membantunya. Mereka keluarga Zhang tidak akan berani memukul keluarga Chen, jawab Davin Chen dengan yakin. Keluarga Chen adalah keluarga veteran berusia 100 tahun, dan tidak sebanding dengan ketiga keluarga besar lainnya, dan ini yang membuat Davin Chen merasa percaya diri. Baik, Sulan Chen mengangguk kepala, dan kekhawatiran di hatinya lega, memikirkan candaan kakek sebelumnya. Hatinya melompat dengan cepat. Kak Handoko, apakah si anjing Randy Lu itu tidak berani datang? Menunggu lama masih belum melihat bayangan Randy Lu, Kevin Zhang mengerutkan kening. Keluarga Zhang memiliki pertandingan besar hari ini. Bisa dibilang membuat perangkap besar, dan menunggu Randy Lu masuk ke dalam perangkat. Jika Randy Lu tidak berani datang, bukankah mereka telah sia-sia menyiapkannya? Handoko juga mengerutkan kening. Dia secara khusus mengundang saudaranya datang. Jika Randy Lu tidak datang, bukankah membuat saudaranya datang dengan sia-sia? Datang, Randy Lu datang. Saat itu, tiba-tiba seorang pria berotot berlari sambil berteriak. Semua orang berbalik dan memandangi gerbang villa. Lalu semua mata membelalak, sungguh tidak bisa mempercayainya.